Ya, channel Paul Tukan Ajar Matematika kembali hadir di hadapan Bapak Ibu dan semua sahabat sekalian dengan sebuah topik menarik adalah penerapan Anderson Cadwell Taxonomy atau AKT dalam proses pembelajaran. Baik, channel Paul Tukan Ajar Matematika dalam belakangan waktu terakhir ini sering hadir menyajikan topik-topik yang berhubungan erat dengan proses pembelajarannya Bapak Ibu. Jadi channel ini menyajikan informasi-informasi yang sangat berkaitan erat dengan proses pembelajaran kita di kelas ya. Sehingga sebelumnya saya mengucapkan limpah terima kasih bagi Bapak Ibu ataupun semua sahabat yang sudah meluangkan waktu untuk hadir mengunjungi channel ini dan dengan memberi dukungan, subscribe, like, komentar, lalu membagikan video-video ini ke rekan-rekan kita yang lain. Jadi kehadiran kalian ataupun keberadaan ataupun dukungan dalam bentuk komentar ataupun dan lainnya sangat mendukung akan eksisnya channel ini untuk terus menebarkan semangat berbagi terkait informasi-informasi pembelajaran ataupun IT ataupun dan lain sebagainya. Oke, kembali ke materi kita hari ini bahwa sangat penting tentang menerapkan AKT dalam proses pembelajaran. Ya, di sini saya khusus ke dalam sebuah topik materi pembelajaran tentang pola atau barisan dan pola bilangan ya. KD-nya ada di sini Bapak Ibu, membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Lalu keterampilannya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Dan juga ada indikator-indikatornya. Untuk menjawab KD, maka KD di sini kata operasionalnya yang membuat. Keterampilan disuruh menyelesaikan. Supaya peserta didik bisa membuat, peserta didik mampu menyelesaikan, maka dilakukanlah IPK pendukung untuk menjawab kompetensi dasar. Sehingga ini ada indikator tentang dia menyatakan, lalu dia mengenal, yang pada akhirnya dia bisa membuat. Dia membedakan, dia menentukan, dia menggunakan, sehingga dia bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan bilangan dan juga konfigurasi objek ya. Oke. Saya hadirkan sebuah gambar adalah tusuk gigi. Dari tusuk gigi ini dalam AKT ya, kita bersumber pada AKT ya. Jadi objeknya yang kita pakai adalah tusuk gigi. Tusuk gigi, lalu pendasaran kita ada di AKT ya ini. Dari AKT tadi, maka lahirlah pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengarah ke dalam penilaian proses yang berujung pada menjawab kompetensi yang mau kita bawakan ya Bapak Ibu ya. Jadi sini kemarin sudah digambarkan tentang siapa itu AKT, yang mana irisan dari proses berpikir siswa dan dimensi pengetahuan C1 sampai C6 dengan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Oke. Dari KD-nya tentang membuat pengetahuannya, membuat lalu indikatornya tadi tentang menyatakan dan sebagainya. Ini kita mengetahui bahwa kita menyatakan ini berada pada proses berpikir siswa C1 ya. Jadi dalam AKT ini kita bisa menyusun pertama dari tingkat bawah lalu mengarahkan mereka ke tingkat yang lebih atas ya gitu. Misalnya sekarang saya mau susun
buat pertanyaan-pertanyaan untuk dalam hal ini adalah proses penilaian yang terjadi di kelas ya. Maka sebelum saya buat di tangga ini, di tangga ini ya, penentuan pertanyaan di tangga tingkat yang ini, maka kita bisa buat dalam bentuk kotak seperti ini ya Bapak Ibu. Yang mana di sini di bagian bawah ini C1 sampai C6, lalu bagian ini faktual, konseptual, prosedural, metakognitif. Dan di kotak pertama ini itu kaitan antara mengingat fakta dan seterusnya, ataupun memahami fakta, memahami konseptual dan seterusnya. Nah, di mengingat fakta omong tentang data, ya kan, omong tentang data atau daftar, gitu ya. Dan di sini omong tentang list. Ya. Nah, di sana maka berdasarkan gambar tusuk gigi tadi, maka kita menunjukkan kepada siswa gambar yang kita bawa tadi. Nah, dari gambar tadi lahirlah pertanyaan yang ada di tingkat C1F atau mengingat fakta. Misalnya, tuliskan banyaknya tusuk gigi pada setiap gambar yang ditampilkan. Ya. Jadi dia akan menghitung itu tusuk gigi yang ada di gambar yang ditampilkan itu. Nah, ini kan omong data. Yang kedua, misalnya tuliskan banyaknya segitiga pada setiap gambar. Ya, dan di gambar itu mencerminkan ada tusuk gigi dan ada juga model segitiga. Nah, ini ada di mengingat fakta. Nah, bagaimana mengingat prosedural? Mengingat konseptual. Konseptual di sini berarti kita mengamati gambar itu lalu mengakui akan susunannya atau cirinya seperti apa. Sebutkan ciri-ciri sebuah susunan bilangan dapat dikatakan memiliki pola tertentu. Nah, jadi dia mengamati gambar lalu dia menghitung tadi lininya berapa, itu giginya di kelompok pertama ada berapa, kedua berapa, ketiga berapa. Nah, lalu dia bisa menyebutkan ciri-ciri. Oh, ternyata susunan bilangan dapat dikatakan memiliki pola tertentu karena ini gitu ya. Oke, lanjut. Kita naik level kan. Di memahami konsep, misalnya di sini butuh pengkelompokan, penggolongan, pengklasifikasian. Bagaimana bentuk aturan atau pola yang terbentuk dari banyaknya tusuk gigi pada setiap gambar yang ditampilkan. Oke. Kita naik lagi di C3 konsep, C3 ya. Jadi menerapkan konsep. Nah, di sini lebih kepada provide ya, menyajikan gambar dan jadi siswa menyajikan lebih kepada kita minta dia menggambar dan membentuk susunan tusuk gigi pada pola keempat dan pola kelima. Dia melanjutkan pola-pola yang tadi. Dia yang buat. Lalu tentukan banyak tusuk gigi pada pola keempat dan pola kelima. Dia sendiri buat, dia sendiri tentukan. Lalu berapa banyak tusuk gigi yang diperlukan pada pola ketujuh. Lalu dia juga bisa memprediksi yang sesuatu yang belum dia hitung. Dari sini kegiatan yang dilakukan oleh siswa karena ini dia menerapkan. Ya, jadi berbeda tadi. Dia data yang pertama mengingat fakta, mengingat faktual, konseptual, lalu dia memahami, dia menjawab. Ya. Jadi ini yang dilakukan adalah dia. Yang berikut kita coba ke level HOTS. Di sini menganalisis konsep. Jadi ini level HOTS. Misalnya, jika diberikan 25 tusuk gigi, berapa maksimal segitiga yang dapat dibentuk berdasarkan pola tersebut? Nah ini kan dia berpikir. Kalau berpikir terima dia lakukan, dia coba dulu baru dia bisa menjawab. Adakah cara lain untuk menentukan? Nah itu. Cara pertama mungkin dia menggunakan tusuk gigi.
maka bisa juga kita dengan cara berikutnya, cara yang lebih cepat misalnya, gitu ya. Di Hotsu kita coba naikkan tingkatnya di prosedural. Bandingkan kedua cara tersebut, manakah cara yang lebih mudah, lebih cepat, nah itu ya. Oke, nah ini pertanyaan-pertanyaan yang kita munculkan di anak-anak, tapi dia itu keterwakilan dari proses yang kita harapkan. Ada faktual, ada konseptual, ada prosedural, nah gitu ya. Ada metakognitif. Ini terjadi dalam satu pertemuan. Oke, sehingga dalam kotak ini, maka proses ini kita bisa bawa mengisi ke sini. Nah, ini yang kotak-kotak merah ini. Kotak-kotak merah ini kan pertanyaan yang tadi kita buat di sini. Sehingga saya bisa munculkan di kotak merah ini. Sehingga tadi FC1, nah ini ada di bawah. Penjelasan tadi seperti itu. Lalu mengarahkan dia ke CC1, kan? CC1 lalu ke CC2. Nah ini. Lalu ke CC3. Gitu ya. Nah, CC3 lalu ke CC4 sama tadi pertanyaan itu. Lalu ke PC4. Nah, ini. Dan pertanyaan-pertanyaan itu kita buat dalam LKS. Nah, kita buat dalam bentuk LKS. Nah, itu kan bagus. Yang penting keterwakilan dalam sekali pertemuan ya. Nah, untuk mempermudah kita, ada cara lain Bapak Ibu. Kita bisa sajikan dalam bentuk kotak kayak gini, kita susun semua pertanyaan terkait topik yang kita bawa itu. Sehingga kapan kita mau pakai salah satu sesuai dengan indikator itu, maka tinggal kita ambil saja. Dan semua pertanyaan kita susun memang permudah kerja kita. Lalu kapan kita memulainya berlalu dari faktual, mengingat faktual, apa ini kita sudah siap, tinggal kita ambil dan kita action saja. Oke, saya pikir terkait penerapan AKT dalam pembelajaran dengan topik ini hanya saya sampaikan bisa seperti ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya Bapak Ibu kalau memang apa yang disajikan kurang berkenan, tapi setidaknya saya sangat yakin bahwa sangat membantu Bapak Ibu dalam persiapan atau mendesain proses pembelajaran di kelasnya Bapak Ibu masing-masing. Ya, channel Paltukan Ajar Matematika selalu hadir dengan menyajikan informasi serupa seperti itu, sehingga kritik dan saran itu sangat mendukung akan keberadaan channel ini. Dan juga jangan lupa dukungannya dengan sering mengunjungi, meluangkan waktu mengunjungi channel ini. Sehingga silakan dukung dengan memberi dukungan like, subscribe, komen, dan sebagainya. Akhir kata, mohon maaf apabila ada yang kurang. Dan salam matematika, lalu salam juga untuk kita guru selalu mengikuti perkembangan, update informasi, dan suka akan perubahan. Bertemu lagi di lain waktu.